Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika. Di video ini kita akan membahas materi pemodelan fungsi eksponen atau aplikasi fungsi eksponen dalam masalah nyata. Yang pertama yaitu model pertumbuhan. Model pertumbuhan eksponensial ditentukan oleh rumus atau persamaan A sama dengan A0 dikali 1 tambah P pangkat N, di mana A adalah jumlah akhir setelah waktu tertentu, dan A0 adalah jumlah awal, dan P adalah persentase pertumbuhan, dan N adalah selang waktunya. Jika direferensi lain menggunakan simbol yang lain, huruf-huruf yang lain itu tidak jadi masalah. Yang jelas maknanya atau unsur-unsur yang dimaksud sama. Rumus tersebut bisa dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk. Di contoh soal ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Pertanyaannya, perkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Dari soal ini kita ketahui yang pertama adalah A0 atau jumlah awal 230 juta jiwa dan laju pertumbuhannya 2% atau kalau diubah ke dalam desimal adalah 0,02. Dan selang waktunya dari 2020 ke 2010 adalah 2020 kurang 2010 itu sama dengan 10. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus nilai-nilainya A0 230 juta ditambah dikali 1 tambah P, P-nya 0,02, N-nya pangkat 10. Dijumlahkan dulu di dalam kurung 1 tambah 0,02 itu 1,02 pangkat 10. Gunakan alat bantu hitung seperti kalkulator untuk menghitung 1,02 pangkat 10. Itu hasilnya 1,21899,442. Kalikan dengan 230 juta diperoleh 280 juta 368.716,6. Sehingga kalau kita menggunakan jutaan, maka kita menggeser atau menggunakan 6 angka yang di belakang ini kita jadikan 0. Sehingga kita peroleh 280 juta jiwa. Selain itu, pemodelan fungsi eksponensial itu dalam bentuk pertumbuhan bisa juga dipergunakan dalam menghitung bunga majemuk, di mana rumus bunga majemuk yaitu AT atau nilai akun atau nilai akhir sama dengan A0 dikali 1 tambah R per N per pangkat N kali T, di mana A0 itu jumlah awal akun. Kemudian R adalah tingkat persentase tahunan yang dinyatakan dalam desimal dan N adalah jumlah periode pembungaan dalam 1 tahun. Misalkan soalnya seperti ini, Pak Budi menginvestasikan 30 juta rupiah dalam rekening investasi yang memberikan bunga majemuk 3% tiap triwulan. Berapa nilai rekening tersebut dalam 10 tahun? Dari soal kita mengetahui awalnya A0 itu 30 juta dan persentase bunganya adalah 3% 0,03. Tapi ini berlaku tiap triwulan. N sama dengan 4. Dari mana diperoleh N sama dengan 4 ini? Yaitu tiap triwulan. Tiap triwulan artinya tiap 3 bulan. 3 bulan. Sedangkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 12, ini 12 bagi 3. Ini sama dengan 4. Jadi dalam 1 tahun 4 kali mengalami pembungaan, periode pembungaan. Sehingga kalau dimasukkan dalam rumus A0 30 juta, 1 tambah R 0,03, N-nya 4 per 4. Di bagian atas 4 kali 10. Ini 10-nya setelah 10 tahun. Jadi boleh ditambahkan di sini, diketahui T sama dengan 10. 10 tahun. Diperoleh 4 kali 10 itu 40 dan 0,03 per 4 itu 0,075. Jumlahkan dulu 1 dengan 0,075 diperoleh 1,0075 pangkat 40. Gunakan alat bantu hitung kalkulator untuk
menentukan nilai 1,0075 pangkat 40, diperoleh 1,3483486123. Ini dikali 30 juta. Diperoleh setelah 10 tahun nilai rekeningnya adalah 40.450.458,369. Atau kalau dibulatkan ini menjadi 40.450.458,37. Kalau dilakukan ini pembulatan 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi 9-nya ini dihilangkan, angka 6-nya ini bertambah 1. Selanjutnya kita membahas model peluruan eksponensial atau pertumbuhan negatif. Artinya dari sesuatu tuh bukannya bertambah dari waktu ke waktu, tetapi dengan bertambahnya waktu justru jumlahnya atau nilainya semakin berkurang. Maka perbedaannya dengan rumus yang tadi, di sini rumusnya 1 dikurang P. Kalau yang pertumbuhan tadi 1 ditambah P. Kemudian keterangannya sama saja di sini ya. Yang membedakan adalah persentase peluruhannya atau penyusutannya. Kita mulai yang pertama tentang penjualan sepeda motor, di mana nilai jual awalnya adalah 15 juta, namun mengalami penyusutan 10% per tahun. Berapa nilai jual motor ini setelah 5 tahun? Dari soal ini kita mengetahui A0 sama dengan 15 juta, B atau persen, yaitu 1 dikurang R, sama dengan 1 kurang 10%. Boleh juga yang digunakan rumus 1 kurang R atau 1 kurang P. Ya, jadi sama saja ya. Jadi di sini penulisannya diubah A0 dikali B pangkat N. Jadi dia tidak menggunakan lagi 1 kurang P karena ini dianggap sebagai nilai B. Tapi sama saja kalau kita menggunakan rumus yang tadi, A sama dengan A0 1 dikurang P pangkat N, yaitu A0-nya 15 juta. Kemudian di sini 1 kurang P, P-nya itu persentasenya yaitu 10%. 10% atau 0,1. Pangkat N yaitu pangkat 5 selama 5 tahun. Oh ya, ini kurang nolnya 3. 15 juta. 1 dikurang 0,1 itu 0,9 pangkat 5. Jadi sama saja ya. Kalau menggunakan rumus ini. Hanya perlu diperhatikan kalau menggunakan rumus ini, B itu adalah 1 kurang R. R yang dimaksud di sini sama dengan nilai P. Kalau dengan menggunakan rumus ini. Sehingga diperoleh 0,95 itu adalah pangkat 5 0,59049. Diperoleh 8.857.350. Kalau ditulis dalam bentuk rupiah yaitu 8.857.350,00. Jadi mengalami penyusutan, awalnya 15 juta, setelah 5 tahun menjadi 8 juta lebih. Selanjutnya, model peluruan bisa dipergunakan untuk menghitung jumlah zat radioaktif yang mengalami peluruhan, di mana rumusnya A sama dengan A0 dikali 1/2 pangkat T per H. Jadi kelihatan juga dari sini bahwa peluruhan atau berkurangnya adalah nilai basisnya itu 1/2 yang lebih kecil dari 1. Karena kalau lebih besar dari 1 itu dia bertambah, bukan berkurang. Dengan keterangannya A itu jumlah air setelah waktu T, A0 jumlah awal, T waktu penyimpanan, H itu waktu paruh. Misalkan soalnya yaitu untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker, para dokter menggunakan iodium radioaktif I131. Jadi maksudnya ini unsur iodium dengan nomor atom 131. Waktu paruh adalah 8 hari. Jadi ini adalah waktu paruhnya menyatakan nilai H. Seorang pasien menerima pengobatan 16 milikur. Jadi ini jumlahnya masanya dinyatakan dalam satuan milikur. Itu adalah satuan untuk mengukur radiasi. Boleh juga menggunakan satuan gram, sama saja.
satuan, yang digunakan perhitungannya sama saja, tidak berpengaruh terhadap satuan apa yang digunakan, terhadap rumus yang digunakan. Jadi awalnya ini 16, jadi ini merupakan nilai A0. Berapa banyak iodium-131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 48 hari? Ini adalah nilai T. Jadi kita bisa menghitung, ini sudah ya, 48 hanya A0-nya dimasukkan ke dalam rumus, yaitu A0-nya 16, T-nya 48 hanya 8. Jadi 48 per 8 itu adalah 6. 1/2 pangkat 6 itu 1 pangkat 6 hasilnya 1, 2 pangkat 6 hasilnya 64. Selanjutnya 16 kali 1 per 64. Jadi ini 16 kali 1 ya 16 per 64. Kalau mau disederhanakan, boleh juga disederhanakan. Masing-masing bagi 4 boleh. Kalau dibagi 4, ini dapatnya 4, 16. Masih mau dibagi 4 lagi berarti 1/4. 1/4 0,25. Jadi banyaknya iodium 131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 48 hari adalah 0,2 milikur. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jadi penekanannya di sini ada 2 jenis, yaitu fungsi pertumbuhan eksponensial atau eksponen itu bertambah jumlahnya dari jumlah awal, sedangkan kalau peluruhan, pertumbuhan negatif dia berkurang dari jumlah semula. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.